Selamat pagi Bapak Ibu, kembali lagi dalam acara Pagi Menyapa. Bersama saya Samuel Aryo, mahasiswa Fakultas Teologi dari Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita berdiskusi, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami, Bapa yang begitu mengasihi kami bersyukur ya Bapa, Engkau memberikan istirahat yang cukup bagi kami, sehingga pagi ini kami boleh bangun, kami boleh beraktivitas, dan kami boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu. Ya Bapa, sabda-Mu yang akan kami dengarkan, yang akan kami baca pada pagi hari ini, kiranya menjadi pengingat kami, menjadi teguran bagi kami, yang senantiasa menguatkan dan membimbing kami. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan memohon. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu. Ayat firman Tuhan pada saat ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-35. Tertulis demikian, dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pernikahan seringkali yang kita ingin cari adalah kebahagiaan. Dan wujudnya adalah kita menuntut pasangan kita untuk memberikan perhatian, memberikan kasih, memberikan waktu, dan memberikan hal-hal yang lain sebagainya. Ketika kita tidak diberi, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita merasa tidak bahagia, ya Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, dalam pernikahan seringkali yang kita ingin cari adalah kebahagiaan. Kalau tidak dapat, kita menuntut, kita marah. Lalu akhirnya dampaknya pada rumah tangga. Jadi tidak damai, tidak bahagia, lalu membandingkan dengan rumah tangga orang lain. Nah sebenarnya yang terbaik bagi kita bukan mencari kebahagiaan, tetapi memberi kebahagiaan. Caranya adalah dengan kita memberikan perhatian, kita yang memberikan kasih, kita yang memberikan waktu, dan kita yang memberikan apa yang diperlukan oleh pasangan hidup kita, oleh anak-anak kita. Memberi dengan apa yang kita miliki. Karena dengan memberi, kita juga tentu merasa bahagia. Tuhan telah memberikan teladan bagaimana seharusnya kita hidup, yaitu dengan memberi. Kita perlu ingat Bapak Ibu, ia bahkan memberikan nyawanya untuk Bapak Ibu, untuk saya, untuk kita semua sebagai ganti atas penebusan dosa kita. Apakah Tuhan minta kita mengganti? Apakah Tuhan menuntut kita untuk memberikan timbal balik yang seperti apa? Saya rasa tidak. Kita perhatikan Kisah Para Rasul 20 ayat 35 ini. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian
kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia daripada menerima. Rasul Paulus memberikan pesan kepada para penatua dari Efesus. Paulus mengajarkan bukan hanya dengan teori atau kata-kata, tapi Rasul Paulus memberikan bukti teladan hidup. Ia bekerja keras, ia hidup dengan sederhana, dan ia membantu yang lemah. Dan Paulus mengingatkan apa yang dikatakan Tuhan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berbeda dengan dunia ini, Bapak Ibu, umumnya berpandangan bahwa ketika kita menerima itu bahagia. Prinsip firman Tuhan mengajarkan kepada kita yang sebaliknya. Kita berbahagia ketika kita memberi. Tentu menerima juga bahagia, tapi lebih bahagia ketika kita memberi. Kebahagiaan tidak datang dengan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Tapi ketika kita membagikan dengan rela. Memberi membuat kita serupa dengan Kristus. Karena Tuhan Yesus adalah Allah yang mau memberi. Dia memberikan hidupnya, Dia memberikan kasih-Nya, dan memberikan keselamatan kepada kita yang mau percaya. Memberi adalah bentuk dari iman. Setiap orang yang memberi di dalam hatinya punya iman. Percaya bahwa Tuhan akan mencukupkan dan selalu memberkati. Laut mati disebut laut mati karena dia selalu menerima dan tidak pernah memberi. Kehidupan kita juga jadi mati ketika kita selalu egois dan hanya memikirkan diri kita sendiri. Memberi membawa sukacita. Dan sukacita ini dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita. Ketika kita memberi kepada sesama, kita hidup membawakan sukacita bagi sesama, memberi bagi Tuhan, maka sukacita Tuhan, sukacita surgawi, itu akan melimpah-limpah di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, adakah kita sudah hidup dalam sikap yang memberi seperti Tuhan yang mau memberikan hidup bagi kita, yang mau memberikan berkat-Nya setiap hari untuk kita? Mari, saya mengajak kita semua untuk lebih berbahagia dengan cara hidup memberi. Roh Kudus akan menolong setiap kita, menolong Bapak Ibu, menolong saya, sehingga kita mampu hidup seturut dengan kehendak Allah. Selamat belajar untuk tidak sama dengan dunia ini. Selamat belajar memberi, selamat belajar bahagia dengan memberi daripada menerima. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas sapaan firman-Mu yang sudah kami dengar pada pagi ini. Firman-Mu yang kembali mengajar, membimbing kami, meneguhkan iman kami, menuntun kami untuk kembali ke dalam jalan-Mu.
Khususnya hari ini kami diingatkan untuk hidup memberi seperti Tuhan sudah memberikan apa yang terbaik bagi kehidupan kami. Tuntun kami, Roh Kudus, berikanlah kami hikmat-Mu untuk kami dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami. Tuntun kami menjadi pribadi yang memberi, sehingga hidup kami lebih bahagia. Kami mohon berkat-Mu ya Bapa untuk memberkati kami sepanjang kehidupan kami, pekerjaan-pekerjaan kami, studi anak-anak kami. Bapa yang senantiasa memberkati kehidupan kami sepanjang hari ini. Sepenuhnya kehidupan kami, persekutuan kami, ibadah kami, senantiasa kami serahkan ke dalam tangan Tuhan yang senantiasa memberi bagi kami. Kami telah berdoa ya Bapa, kami telah mengucap syukur dan kami telah memohon. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melanjutkan studi. Tuhan memberkati. Amin.